Oke, selamat pagi semuanya. Bertemu dengan saya, yaitu Karisma Tubagus pada pemrograman C++ untuk pemula ya. Oke, mari kita mulai saja. Ini saya sudah menyiapkan slide untuk pengenalan terlebih dahulu pada C++. Nanti kita akan membahas sampai bab 9 atau bab 10 ya. Jadi untuk mengenal C++, terus ya mari kita mulai ya. Jadi untuk bab 0 ya, bab 0 itu mengenai pengenalan C++. Nah, ini di sini saya akan mengenalkan tentang C++ dan pengenalan tentang diri saya sendiri, oke? Ya. Oke, siapa saya? Saya adalah Karisma Tubagus Budi. Saya mempunyai 2 gelar, yaitu gelar S1 dan S2 ya. S1 saya di NTU Singapura, jurusan Computer Science ya, ilmu komputer. S2 saya di ITB, Teknik Elektro. Dan saya bekerja sebagai dosen dan tenaga pengajar sekarang ya. Saya juga pernah berpengalaman menjadi programmer, Java programmer di salah satu perusahaan ternama di Singapura ya. Jadi seperti itu untuk pengenalan saya. Nah, kalau ada pertanyaan silakan tanya-tanya saya. Email saya ada di karisma.tubagus@gmail.com ya. Oke. Bahasa pemrograman. Bahasa apa itu bahasa pemrograman? Bahasa pemrograman atau programming language adalah suatu bahasa yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi dengan komputer untuk melakukan suatu perintah. Ya. Jadi bahasa pemrograman itu digunakan oleh programmer terutama ya atau software developer untuk menginstruksikan komputer melakukan tugas tertentu. Ya. Jadi bahasa pemrograman berisi instruksi-instruksi dasar untuk mengolah, menghitung serta menyimpan data. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau bahasa pemrograman itu interaksinya dengan data ya, datanya bisa berupa angka, kata-kata dan gambar ya, image multimedia ya, datanya bisa berupa multimedia. Oke? Macam bahasa pemrograman ya, itu ada beberapa yaitu dibagi menjadi dua secara garis besar yaitu compiled language dan interpreted language ya. Apa itu compiled language ya? Compiled language adalah suatu bahasa yang harus dikompil atau diubah menjadi executable yang dapat dijalankan oleh komputer ya. Normalnya pada operating system Windows, executable-nya berupa .exe ya, seperti itu. Macamnya yaitu ada beberapa yaitu C++ yang akan kita bahas, Java, C, C#, VB, Devi dan macam-macam lainnya ya. Jadi seperti itu compiled language ya. Dan program untuk mengkompilnya yaitu compiler itu bermacam-macam ya, jadi tergantung bahasanya ya, jadi seperti itu. Oke, interpreted language, bahasa yang perlu diinterpretasikan adalah interpreter supaya dapat berjalan dengan semestinya ya. Jadi interpreter itu akan membaca bahasa pemrograman line by line ya, line by line basis ya, jadi per baris per baris gitu ya, jadi seperti itu. Jadi diinterpretasikan per baris per baris. Oke, macamnya ada beberapa yaitu Python, Ruby, Perl, PHP, dan JavaScript ya. Walaupun banyak sekali bahasa interpreter lainnya, tapi yang paling terkenal adalah Python, Ruby, Perl, PHP, dan JavaScript ya. Oke. Oke, kita beralih ke C++ ya. Sejarah C++ diciptakan oleh Björn Strostrup pada tahun 1979 sampai 1980 ya. Awal mulanya bernama C with classes ya. C with classes jadi merupakan ekstensi dari C, jadi diturunkan berdasarkan bahasa C language ya, predecessornya ya, pemulanya yaitu C language ya. Nah ini terus diextend oleh Björn Strostrup menjadi C with classes ya. Jadi seperti itu. Pada tahun 1983 berganti nama menjadi C++ dari C with classes ya. Oke. Singkatnya, jadi standar C++ adalah standar yang digunakan dalam pemrograman C++ ya. Normalnya untuk pemula kita belajar dari C++ 98 ya. Jadi seperti itu. Walaupun standar sekarang sudah berubah menjadi C++ 11, C++ 14 dan C++ 2017 ya. 11, 14, 17 itu adalah angka yang menunjukkan kapan dikeluarkannya standar tersebut. Ya, jadi C++ 11 maksudnya adalah C++ yang standarnya dikeluarkan pada tahun 2011. C++ 14 maksudnya adalah suatu standar C++ yang dikeluarkan pada tahun 2014.
C++ 17 maksudnya adalah suatu standar C++ yang dikeluarkan pada tahun 2017 ya, seperti itu. Oke, ya cukup singkat saja sejarah C++, karena sebetulnya kita nggak belajar sejarahnya ya, kita belajar bagaimana menggunakan dan mengimplementasi C++ ya, seperti itu. Compiler adalah suatu program kecil untuk mengcompile program C++ menjadi executable. Ya, ini kita berbicara konteksnya bahasa C++ ya. Jadi kita mengambil untuk mengompil program C++ ya. Kalau compiler Java ya sendiri ya. Berbeda bahasa pemrograman, berbeda compilernya. Jadi seperti itu. Compiler yang akan digunakan dalam tutorial ini adalah MinGW atau MinGW ya, minimalis GNU Windows ya. Seperti itu. Compiler lain yaitu GNU yang digunakan oleh Linux ya. C++ yaitu Visual C++ dan Clang ya, seperti itu. Oke, paham ya? Jadi saya harap Anda cukup mengerti sampai saat ini ya. Oke, kita recap dulu. Tadi kita belajar macam-macam bahasa pemrograman, yaitu ada yang compiled language, ada yang interpreted language. Compiled language salah satunya adalah C++ ya, seperti itu. Terus kita juga belajar tentang sejarah C++, bagaimana dia diciptakan dan namanya beralih dari satu nama menjadi nama lain ya, seperti itu. Oke, lanjut saja ya. IDE, Integrated Development Environment, adalah software yang digunakan untuk membuat program C++ ya, seperti itu. IDE yang tersedia di berbagai macam untuk C++ yaitu CodeBlocks, Dev C++, Eclipse C++, Visual C Studio, atau Qt Creator ya, macamnya ada banyak sekali ya. Oke, nah untuk IDE yang digunakan dalam tutorial ini yaitu menggunakan CodeBlock ya, cukup simpel karena CodeBlock itu free dan open source ya, gratis ya, jadi tidak perlu membayar ya. Alternatif lainnya Anda bisa menggunakan Dev C++ walaupun saya tidak merekomendasikan, cuman saya hanya ingin menekankan bahwa IDE yang terbaik untuk bagi saya ya, yaitu adalah Visual Studio ya. Tapi kita tidak akan menggunakannya karena Visual Studio cukup terlalu berat ya, tidak simpel dan ringan ya. CodeBlock itu cukup ringan dan simpel ya. Oke. Fitur-fitur C++ yaitu adalah C++ adalah procedural language. Prosedural adalah bagaimana kita memecah suatu program yang besar menjadi beberapa prosedur atau function ya. Jadi C++ itu adalah function based language ya. Jadi function. Jadi kita memecah program yang besar menjadi beberapa function atau method. Nah, apa itu function atau method? Nanti kita jelaskan lebih lanjut ya. Terus fitur kedua yaitu static type ya. Jadi C++ tidak mengenal dynamic type. Jadi static type. Jadi ketika deklarasi variabel tersebut akan bertipe yang sama, jadi statik ya, jadi tidak bisa berubah ya. Kalau integer ya integer, kalau karakter ya karakter, kalau boolean ya, kalau float ya float, kalau double ya, kalau long ya, seperti itu, tidak bisa berubah. Nah, powerful OOP maksudnya adalah seperti ini. Jadi OOP adalah fitur dari C++ yang akan kita gunakan atau kita pelajari bagaimana mengimplementasikan Object Oriented Programming atau OOP untuk solve atau menyelesaikan real world problem ya. Jadi problem yang nyata di dunia sekarang ya. Gitu. OOP itu adalah Object Oriented Programming ya. Kita nanti bahas ya OOP seperti apa. Oke, pointer adalah suatu variabel yang dideklarasikan untuk menyimpan alamat memori pada RAM ya, seperti itu ya, seperti itu. Ya, nanti kita belajar juga di belakang ya, di dalam pertemuan selanjutnya. Terus habis itu multiple inheritance ya, nanti saya akan terangkan apa itu inheritance dan maksudnya multiple inheritance ya. Oke, ya, jadi seperti itu. Instalasi CodeBlock cukup simpel ya, download saja CodeBlock dari versi baru dan install saja seperti biasa ya, tidak perlu neko-neko dan macam-macam ya. Jadi seperti itu, oke. Aplikasi pertama, buatlah new console project, beri nama project tersebut, beri path di mana file-file akan disimpan, build and run, ya seperti itu. Oke, selesai. Mari kita praktekkan sendiri ya. Oke, kita beralih ke website ya, ke Google dulu.
Oke, Google kode blok ya, kode blok ya. Nah, ini terus diinstal saja, di download dulu ya. Versi terakhir yaitu 17.12 ya, seperti itu. Terus downloadnya di sini ya, download saja. Nah, band release ya, band release. Terus pilih operating systemnya, karena saya menggunakan Windows ya, saya jadi akan memilih Windows. Dan yang perlu di-download yang mana? Yang ini ya, yang ini. Kode blok 17.12 min-gw setup ya. Download saja di Fosup ya. Download ya. Oke, yang mana ya? Oh, ini di keep ya. Keep ya. Kita tunggu dulu sebentar ya. Oke, sudah selesai. Lalu kita jalankan saja ininya, softwarenya ya. Open, when done, sorry. Di open saja ya. Oke, ini softwarenya yang sudah saya install. Jadi saya tidak akan menunjukkan proses instalasinya. Saya akan menunjukkan ini aja, tinggal di next ya, I agree, dan next next selanjutnya ya. Saya tidak akan menunjukkan proses instalasinya, cuman karena saya sudah menginstalnya. Oke, langsung saja kita jalankan kode bloknya ya, dijalankan saja ya. Oke, cukup simpel sebetulnya ya, 17.12 ya. Ini disclaimer-nya yaitu the open source cross platform ID. Jadi cross platform ya. Jadi ketika Anda menggunakan Linux, Anda juga bisa menggunakan kode blok ya. Kelebihan seperti itu, open source dan cross platform ya. Oke. Ini harganya gratis, jadi tidak perlu membayar ya. Jadi kita dapat sesuka hati menggunakan kode blok ya. GNU kompilernya yang terdeteksi GNU GCC ya. Kita select oke saja ya. Nah, ini tampilan interface dari kode blok ya. Apa ini ya? Kode blok is currently not default application for C++ software. Do you want to set it as default ya? Nggak usah ya, terserah. Tapi terserah Anda ya. Oke, langkah pertama yaitu membuat project dulu. Satu project adalah satu aplikasi ya, satu project satu aplikasi. Create projectnya melalui ini ya. File new project di sini ya, file new project, atau dari sini juga bisa ya, dari sini juga bisa. Pilih console application mana ya, ini ya, console application, double klik, next, C++ ya. Terus kita kasih path-nya dulu, kita mau nyimpannya di mana ya. Saya nyimpannya di dokumen saja ya. Sebentar. Oke, di sini saja ya. Nah, new folder, kode blok, project ya. New folder misalkan bab 01 ya. Bab 01, sorry. 00 ya, bab 0 ya. Sorry, mana ya? Bab 0 ya. Bab 0 ya. Oke. Nah, terus kasih namanya misalkan bab 0 pengenalan C++ ya. Seperti ini ya. Terus di next ya. Finish ya. Nah, ini sudah jadi nih, tinggal dijalankan dan di-run ya. Nah, ini seperti ini ya. Programnya pertama seperti ini ya. Oke.
Ini tidak perlu khawatir tentang bagaimana penjelasannya ya. Besok atau pertemuan mendatang saya akan jelaskan ya bagaimana cara membuatnya seperti ini ya. Dan apa maksudnya include, apa maksudnya using namespace ya, integer main-nya dan seterusnya. Tidak perlu khawatir. Langsung kita jalankan di build ya, karena kita menggunakan compiled language jadi kita perlu nge-build dulu projectnya. Dan ini akan menghasilkan executable. Kalau kita klik play di run di sini ya, run ya, run. Oke ya, selesai. Dan berhasil jalan ya. Untuk fontnya akan saya perbesar dulu ya. Sebentar, ini bisa nggak ya? Ya, ini bisa didiri langsung ya. Oke, bisa diketik ya. Nah, seperti ini ya. Oke ya. Jadi seperti itu saja untuk bab 0 pengenalan C++ ya. Jadi sampai bertemu lagi untuk pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa dan berbahagialah. Oke, bye-bye.